Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatibi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-Fadil Al-Mukarram Al-Habib Farhan bin Husain Al-Habsyi, semoga beliau diberi oleh Allah panjang umur dan walafiat, diberkahi dalam berbagai kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah juga kita mudah-mudahan diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, diberi oleh Allah istiqomah untuk bisa terus mengikuti ajaran-ajaran beliau, mengikuti majelis-majelis beliau. Mudah-mudahan semuanya akan membawa manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Al-Mukarram, Al-Ustaz Amin, Al-Ustaz Hasan dan seluruh para asatidz yang sempat hadir, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan dalam acara silaturahmi ini. Yang pertama, mudah-mudahan silaturahmi ini silaturahmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan kita bersilaturahmi, kita akan diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, dan hidup kita menjadi hidup yang penuh barokah. Amin. Barokah itu para hadirin sangat amat penting. Kalau bapak-bapak dan saudara-saudara amati, kalau baca Quran, Allah itu bicara tentang barokah di dalam Al-Quran lebih dari 15 kali. Allah bicara tentang barokah dalam Al-Quran lebih dari 15 kali. Berarti penting apa enggak barokah? Penting. Orang yang hidupnya barokah sudah bahagia dunia akhirat. Orang yang hidupnya barokah tenang. Orang yang hidupnya barokah itu akan menikmati hidup, akan mendapatkan angin surgawi di dunia sebelum surga di akhirat nanti. Itu orang yang hidupnya barokah. Kemudian para hadirin, kalau Allah bicara tentang barokah dalam Al-Quran itu lebih dari 15 kali, maka ulama-ulama ahli tafsir pun memberikan pengertian-pengertian tentang apa itu barokah. Kita sering mendengar, apalagi orang Thariqah senangnya barokah, ya. Orang Thariqah itu paling senang barokah, orang Nahdiyin paling senang barokah, ya. Dan memang tepat sekali kita hidup kepingin barokah. Iya, barokah itu apa? Karena lebih dari 15 kali disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, maka para ulama pun dalam memberi arti barokah bermacam-macam. Tapi yang paling mudah dimengerti tentang pengertian barokah, singkat tapi begitu padat, al-barokatu hiya kathratul khairi wal manfaat. Al-barokatu hiya kathratul khairi wal manfaat. Yang namanya barokah itu hidup yang bisa memunculkan kebaikan. Di mana saja dia berada, dia akan memunculkan kebaikan. Ini saya lihat di Habib Farhan ada barokah. Ya, di mana saja beliau hidup akan memunculkan. Dulu di sana di Malaysia, sampai sekarang. Sekarang di sini alhamdulillah barokah. Ya, jadi barokah itu hidup yang memunculkan segala kebaikan. Kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk anak cucunya, kebaikan untuk lingkungannya, kebaikan untuk bangsa dan negaranya, dan kebaikan untuk agamanya terutama.
Dan ini yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Manusia sumber barokah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Barokah itu kasratul khair, hidup yang memunculkan manfaat dan memunculkan kebaikan, wal manfaat dan manfaat. Hidupnya manfaat, di mana saja dia hidup manfaat. Iya. Dan manfaat itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, afdhalun nas anfa'uhum linnas. Paling baik-baiknya manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Nah, para hadirin, mungkin kita mendengar seperti ini kepengen barokah ya. Pengen apa enggak? Tapi barokah itu datangnya ada tiba-tiba. Kalau orang Brebes ngomong ujuk-ujuk, ya, barokah itu datangnya ada ujuk-ujuk dan tiba-tiba. Tapi harus melakukan langkah. Iya, harus melakukan langkah. Guru saya pernah menyebutkan langkah-langkah penyebab barokah. Di sana banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menjadikan hidup kita barokah itu banyak sekali. Tapi intinya ada 4. Arba'atun min asbabil barokah. Ada 4 langkah yang menyebabkan hidup kita barokah. Dan 4 langkah ini yang diajarkan oleh guru kita, Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Padahal 4 langkah ini dari Al-Quran, dari sabda Nabi kita Muhammad SAW. Memang Thariqah Tijani itu adalah thariqah yang diambil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya begini, jangan suka mendengar informasi dari internet ya. Jangan suka Tijani dengarkan informasi dari Facebook, YouTube, enggak. Tijani ini najis, nanti timbulnya macam-macam ya. Iya, jadi zawiyah itu tempat zikir, tempat baca watifah, tempat baca hailala, tempat baca lazimah, tempat taklim. Tapi zikir dah harus di watifah, zikir harus di zawiyah, zikir dah harus di zawiyah. Itu ajaran asli guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ya, jadi jangan terpengaruh siapapun yang berbicara. Kita kalau mendengar ada tokoh Tijani, ada orang Tijani, apalagi ikhwan ya ngomong gini, nanti dulu Syekh Ahmad Tijani ngomong gitu kan ya, gitu loh. Kembalikan kepada aslinya ya, kembali kepada para. Ini sebetulnya yang perlu dibicarakan ya, enggak masalah. Thariqah itu kita masuk Thariqah setelah dapat hidayah iman Islam, kita masuk Thariqah kepingin jiwanya tenang, kepingin hidupnya bahagia, bukan malah masuk Thariqah jadi hidupnya sempit. Keliru, bukan begitu ajaran Thariqah. Begini nggak boleh, ini nggak boleh, semuanya ada aturan. Kita ikut Thariqah itu, terutama Thariqah Tijani itu supaya kita hidupnya luas, hidupnya tenang, hidupnya bahagia dunia akhirat. Dan yang paling penting, dengan kita mengikuti Thariqah, setelah kita mendapatkan hidayah iman Islam, kita mengikuti Thariqah At-Tijaniyah supaya keturunan kita menjadi keturunan yang soleh-soleh. Itu paling penting. Kitanya menjadi orang soleh, anak cucu kita menjadi soleh dan soleh. Barokah kembali para hadirin. Ada, maaf, di sana banyak sekali ya tentang barokah, banyak sekali. Tapi intinya ada 4. Ada 4 perbuatan itu penyebab barokah. Yang pertama apa? Sholatul jamaah. Pertama adalah sholatul jamaah. Yang dibicarakan di sini bukan sholatnya. Kalau sholat kita sudah ahli sholat semua, ya. Ya. Sholat yang membawa barokah adalah sholatul jamaah, sholat yang dilakukan secara jamaah. Itu sholat yang akan membawa hidup, yang akan membawa barokah. Inti dari ajaran Thariqah Tijani, Syekh Ahmad Tijani ketika ada orang mau talqin, di samping syarat-syarat yang lain dibicarakan tentang usahakan semaksimal mungkin sholatnya dilakukan dengan secara jamaah. Bisa di masjid, nggak bisa di masjid di musola, nggak bisa di musola di rumah bersama keluarga. Itu begitu ajaran Thariqah At-Tijaniyah.
Dan di dalam wasiat-wasiatnya Syekh Ahmad Tijani, di sana diterangkan bahwa 4 penyebab barokah ini juga sekaligus 4 langkah penyebab nasib kita dirubah oleh Allah. Maaf, kita hidupkan di bawah nasib Allah. Nasib ada yang nasib bagus, ada nasib jelek. Kita pengennya nasibnya yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Ya, kita pengennya nasibnya yang bagus. Kita tidak tahu sebentar lagi besok terjadi apa, kan kita tidak tahu. Tapi kita pengennya terus ke depan, 1 jam lagi, 1 hari lagi, 1 bulan lagi, semua hidup kita nasibnya yang bagus. Itu Allah merubah nasib manusia dengan sholat jamaah. Itu Syekh Ahmad Tijani mengatakan itu. Allah merubah nasib manusia. Nasib yang jelek dirubah menjadi nasib yang bagus dengan apa? Sholat jamaah. Dengan sholat jamaah. Maaf, nasib kan takdir ya. Apa takdir Allah bisa berubah? Bisa. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran bahwa nasib Allah itu bisa berubah. Takdir Allah bisa berubah. Allah menyatakan dalam Al-Quran yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Itu firman Allah. Allah bisa merubah nasib manusia yang sudah ditentukan oleh Allah, dihapus oleh Allah, dan bisa luar biasa sholat jamaah. Pertama, tadi penyebab barokah. Yang kedua, sholat jamaah penyebab nasib kita ke depan yang jelek dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ada berapa? 4 ya, penyebab barokah. Yang pertama, sholatul jamaah. Saya maksudnya begini, biar jamaah ini tahu bahwa ajaran Syekh Ahmad Tijani murni ajaran Islam. Ajaran Syekh Ahmad Tijani murni ajaran Al-Quran. Ajaran Syekh Ahmad Tijani murni ajaran sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sholat jamaah, Rasulullah banyak bicara tentang sholat jamaah. Dari mulai diwajibkan sholat sampai Rasulullah wafat, Rasulullah tidak pernah sholat sendirian. Rasulullah sholatnya jamaah, tidak pernah sendirian. Makanya Rasulullah hidupnya barokah sampai hari kiamat. Yang kedua, langkah penyebab barokah adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Ya. Itu jaminan. Ya. Orang ibadahnya sedikit apapun, orang ibadahnya sampai setinggi langit, tapi durhaka sama orang tua, tidak mungkin hidupnya barokah. Sekecil apapun yang dilakukan oleh seseorang, tapi orang itu birrul walidain, berbakti kepada orang tua, maka dia hidupnya akan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada 2 hal penting dalam berbicara birrul walidain. Bapak-bapak kepengin anak-anaknya bakti sama bapak apa sama orang tua? Pengen apa? Pengen. Rasulullah mengatakan nggak bisa ngomong sama anak, anak, kamu wajib berbakti kepada saya. Saya ini bapakmu, saya ibumu. Nggak usah ngomong. Terus bagaimana? Apa kata Rasulullah? Birru abakum tabirrukum abna'akum. Rawahu Muslim. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, pasti anakku berbakti kepadamu. Pasti. Ini yang baru Rasulullah SAW. Kemudian berbakti kepada orang tua. Orang tua kita ini siapa? Berapa orang tua kita? Ya, ada yang ngomong 2, ada yang ngomong 4. Yang ngomong 4 ingat mertua. Ya, ya. Rasulullah mengatakan orang tua kita 3. Abauka salah satu. Orang tua kita 3. Pertama, orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu kita. Yang kedua, orang tua yang memberikan anaknya kepada kita. Berarti siapa? Mertua. Yang paling penting kata Rasulullah, afdhaluhum, orang tua yang menghidupkan hati kita. Berarti siapa? Guru. Guru. Jadi kalau ada orang kok khidmah sama guru, khidmah sama
pembimbingnya, pasti hidupnya barokah. Saya dulu belajar di Mekah 8 tahun, baru 3 tahun menjelang 4 tahun guru saya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah memanggil saya dipanggilnya enggak namanya, panggilnya bahasa lamanya, bahasa lama ta'ala. Saya diberi tugas-tugas, saya dengan libur, dengan senang ya, banyak meninggalkan pelajaran khidmat untuk guru. Tapi sekarang alhamdulillah yang khidmat banyak. Di antara khidmat saya dulu diperintahkan untuk jaga pintu gerbang seperti satpam. Sekarang 24 jam gerbang kita di pesantren Darussalam Jatibarang ada yang jaga tanpa saya bikin jadwal dan perintah. Otomatis bergerak. Ya, man qadama kudina, barang siapa yang berkhidmat kepada guru, Allah akan menggerakkan nanti jamaahnya akan khidmat kepadanya. Pasti. Dan khidmat kepada guru ini menjadikan barokah. Hidup kita barokah. Berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi yang pertama penyebab barokah adalah apa? Salat jamaah. Yang kedua birrul walidain. Loh, umpamanya ada yang ngomong, loh, saya kan orang tuanya sudah meninggal dunia, belum putus, tidak ada putus antara anak dengan orang tua dengan pisahnya alam. Tidak. Terus bagaimana? Usahakan minimal pagi sore, habis sholat subuh, habis sholat maghrib kita kirim hadiah Fatihah untuk orang tua. Doakan orang tua. Kalau ada kelebihan rezeki kita apa? Sedekah pahalanya untuk orang tua. Maaf, malah berapa banyak anak orang yang masih hidup diberi sukses oleh Allah karena doanya orang tua yang di kuburan. Kita jangan bingung, apa orang tua di kuburan bisa berdoa? Doaul amwat aujab lil ijabah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Doanya orang yang sudah mati itu lebih diijabahi oleh Allah daripada doanya orang yang masih hidup. Iya. Dengan doa-doa kita, orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah. Dengan diampuni dosanya, orang tua kita mendapat rahmat dari Allah. Dengan mendapat rahmat dari Allah, orang tua tahu kebutuhan kita di dunia. Mohon kepada Allah, sudah dekat dengan Allah. Apalagi kalau tadi di antara orang tua adalah guru. Kita Fatihah kepada guru-guru kita, guru kita akan ingat kepada kita semua. Iya. Yang ketiga dari perbuatan yang menjadikan barokah, asbabul barokah adalah kasratul dzikri, memperbanyak zikir. Thariqah Tijaniyah adalah thariqatul dzikri. Thariqatul dzikri thariqahnya orang-orang zikir. Makanya orang Tijani yang benar-benar mengikuti syarat rukunnya Tijani terus istiqomah, lihat saja mesti hidupnya barokah. Bagaimana ada barokah? Sholatnya jamaah, berbakti sama orang tua, ya. Dan di dalam thariqah Tijani itu inti ajarannya juga mahabbah, saling cinta mencintai. Iya, kita cinta kepada tetangga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang yang belum Tijani kita harus cintai, atau yang thariqah lain kita cintai. Saya khawatir kalau terlalu fanatik di Tijani, fanatiknya buta, nanti malah benci kepada pengikut thariqah yang lain. Syekh Tijani misalnya nggak senang, ya. Syekh Tijani itu menganjurkan supaya mahabbah, apalagi sesama manusia, apalagi sama orang yang beriman, apalagi sesama thariqah, apalagi sesama Tijani. Binatang saja sama Syekh Tijani dihormati dan dicintai. Satu saat Syekh Tijani itu ada yang ngasih hadiah angsa. Tahu angsa ya? Iya. Satu. Setelah orangnya pergi, terima kasih diberi angsa. Orangnya pulang, pembantunya ini angsa betina apa jantan? Katanya ya berarti ini betina.
nih Tuhan, ke pasar beli yang jantan, kasihan dia, jangan hidup sendirian. Binatang dicintai, ya subhanallah. Ada Syama Tijani jalan sama beberapa orang mau masuk ke rumahnya jamaahnya. Ketika itu jamaahnya di sana kelihatan, alhamdulillah, dulu kita mau ke rumah kita. Setelah di pintu, mau gedor pintu, mundur lagi, dikejar oleh jamaah. Syekh, kenapa mau ke rumah saya tidak jadi? Iya, saya mau gedor rumahmu, itu di pintunya rumahmu isinya semut. Aku mau gedor nanti ganggu semut. Coba semut, semut diperhatikan. Tidak boleh saling ganggu mengganggu, tidak boleh saling merendahkan orang lain. Sampai di dalam ajaran Thariqah Tijaniyah, muqaddam harus jangan merasa lebih tinggi daripada ikhwan. Belum tentu, barangkali ada ikhwan yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada muqaddam yang membaiatnya. Sampai begitu ajaran dari ajaran mahabbah. Jadi keliru kalau ada, oh ini Tijani, tapi ini sahabatnya sana, kalau ini sahabatnya ke sana, itu namanya Tijani bodoh. Itu Tijaninya. Tijani itu satu, sanadnya dari mana saja, yang ngalamin siapa-siapa saja, harus bersatu, harus mahabbah, apalagi sesama Tijani, apalagi sesama umat Islam, sesama umat manusia, yang penting kita berbahagia. Jadi yang ketiga, membawa barokah adalah kasratul dzikri, memperbanyak zikir. Iya, memperbanyak zikir. Orang yang memperbanyak zikir, hidupnya akan barokah. Jadi ngomong zikir juga cukup panjang. Ya, alhamdulillah, Thariqah Tijaniyah adalah thariqah terbaik. Ini thariqahnya orang-orang yang zikir. Yang penting bagaimana? Yang penting kita seperti tadi, inti dari syarat Thariqah Tijaniyah adalah istiqomah. Adalah apa? Istiqomah. Siap-siap. Kemudian Tijani adalah thariqatul ilmi, thariqah ilmu. Orang Tijani harus ngaji. Apalagi kalau ngajinya bimbingan tokoh Tijani. Kalau masalah syariat, orang Tijani ngaji kemana saja boleh. Mau ngaji fikih sama orang Qadiriyah boleh, mau ngaji fikih sama orang Syadiliyah boleh. Yang penting ngajinya syariat. Tapi kalau ngaji thariqah, ya sama orang-orang Tijani, ya sama gurunya sendiri-sendiri. Tapi kalau syariat, bebas orang Tijani, buat masalah. Tijani tidak sempit, ya. Zikir, wadifah harus disawiyah, tidak ada ajaran Tijani. Orang Tijani tidak boleh ngaji kecuali sama orang Tijani. Tidak. Ajaran itu dari Syama Tijani. Nanti kalau dikait-kaitkan itu, Syama Tijani itu adanya maniki. Kita sampai berarti kita harus tidak maaf, repot lagi kan. Bisa berantakan nanti Tijani di Indonesia. Dan tidak ada ajarannya yang disampaikan oleh guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu. Tidak ada. Islam itu luas dan luas. Begitu juga Tijani, luas dan luas. Yang terakhir, tadi pertama sholat jamaah, yang kedua birrul walidain, yang ketiga kasratul dzikri, berbanyak zikir, yang ketiga silaturahmi, yang keempat silaturahmi. Ya, coba lihat dalam wasoyanya Syama Tijani, zurufillah, saling silaturahmi, saling ziarah. Ziarah itu dalam bahasa agamanya silaturahmi, ya, silaturahmi. Kalau dalam bahasa kita kan silaturahmi itu mendatangi orang yang hidup, kalau ziarah itu mendatangi orang yang mati, kan gitu ya dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa agama yang namanya ziarah itu bukan orang mati saja, ya, silaturahmi namanya ziarah. Tapi kalau mau ziarah kubur namanya ziaratul kubur. Iya, silaturahmi itu luar biasa, menjadikan kita hidupnya barokah. Dan itu hadis sahih. Kalau orang Tijani nggak boleh silaturahmi, berarti Tijani bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW.
Rasulullah mengajarkan waktu kita bersilaturahmi asal ada batas-batasnya, ada cara-cara. Ya, nah, jadi intinya begini, di samping saya ngomong barokah, intinya supaya kita tahu bahwa Tijani itu luas dan luas. Tijani itu menjadikan kita hidupnya bahagia, hidup kita tenang, hidup kita senang dunia akhirat. Dan orang Tijani dianjurkan untuk saling cinta mencintai dengan siapapun, dan orang Tijani supaya rajin ngaji di samping diri. Ini tadi Habib Farhan mengatakan Ustaz Amin di sini ngajar Safinatun Najah. Saya mau cerita sedikit tentang Safinatun Najah. Safinatun Najah kan kitab fikih yang paling kecil, yang paling rendah. Safinatun Najah itu kitab fikih yang paling rendah. Ya, saya Amin, saya pesan di jamaah sana, kalau hari Senin yang hadir juga, saya ngajarin Safinah. Hatam balik lagi, ya. Namanya Syekh Salim bin Senir, pengarang kitab Safinah. Ini begini, Hadramut, terutama tarik, itu kan gudangnya ilmu. Di tarik itu kadang-kadang ada bangga-banggaan. Habibullah, Syekhullah, ngajarnya kitab Minhaj. Kalau ini kitab Kifayatul Akhyar, kalau ada Habib satu ngajarnya Safinah, yang datang orang-orang awam, ya, yang lain merasa merendahkan. Syekh itu paling ngajarnya Safinah, gitu, direndahkan. Subhanallah. Yang agak sedikit merendahkan itu orang alim. Selalu dalam hatinya merasa rendah, paling ngajarnya Safinah. Subhanallah. Satu saat ketemu mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ngomong, kirim salam ya sama Habib itu. Habib yang ngajar apa? Safinah. Setelah bangun itu dan disampaikan salam, bahkan mungkin saya kebayang-bayang aja, nggak mimpi. Masa Rasulullah kirim salamnya sama yang ngajar Safinah? Iya. Berapa minggu lagi mimpi Rasulullah ketemu Rasulullah ngomong lagi, jangan lupa sampaikan salam saya kepada Habibullah. Dan disampaikan sampai yang ketiga kali Rasulullah mengatakan, hati-hati, sampaikan salam kepada kamu, jangan menganggap justru yang ngajar ini, yang ngajar ini belum tentu. Ini yang paling penting Safinah. Sebab Safinah itu ngajari najis, ngajari cara wudhu, sampai baca Fatihah aja. Fatihah, tasbih dalam Fatihah itu berapa dalam Safinah? Panjang pendeknya huruf dalam Fatihah disebutkan. Bagaimana cara tahiyat, bagaimana cara ruku, bagaimana cara iktidal, sampai Allahu Akbar, angkat tangan itu disebutkan. Ada 4 macam angkat tangan dalam sholat, itu disebutkan dalam Fatihah. Belum tentu disebutkan dalam kitab-kitab yang besar. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, ya, supaya umat Islam ini monggo. Bukan berarti belajar Kifayatul Akhyar, belajar takrib, belajar minhaj tidak perlu, tapi kan ada jenjangnya. Ya, yang muda-muda di pesantren, ayo belajar takrib, ayo belajar Kifayatul Akhyar, ayo belajar minhaj. Kita yang sudah tua-tua ngaji kuping, namanya ngaji kuping ya, mendengar paling bagus itu ya ngaji Safinah. Ada lagi namanya Durorul Bahiyah lil Imam Abu Bakar Syato, itu juga bagus, Masya Allah. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nambah semangat untuk kita semua, ya, semangat pikir, semangat ngaji, siap istiqomah, mudah-mudahan hidupnya barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hidiniyah wa kulli niyah sholihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lil Khatim lil sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan maksuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrum. Allahumma lakal hamdu syukra, Allahumma lakal hamdu syukra, Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbul haqqa wa nahnu 'abiduka rifqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassir kulli 'asir yassir 'alaina kulli 'asir wa taysirul 'asir 'alaika yasir ya man la yahtaj ila bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa anta 'alimun bihi wa basir waj'al hadzal majlis ya Allah majlis rahatul qulub ya Allah majlis nafi'an lil ummah Muhammadiyah majlis tanzilu fihi barakah majlis tanzilu fihi rahmah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.